Kami panggil Ketua Majelis dan Hakim anggota agar masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga sidang pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Persidangan Pengadilan Agama Muntai pada hari Senin, tanggal 14 Desember bertepatan dengan tanggal 29 April 1440 Hijriah nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panitia agar memanggil para pihak yang berperkara. Atas perintah Majelis Hakim, kami panggil perkara nomor 0590-PD3-2020 Pengadilan Agama Muntai. Perkara cerai gugat Saudari Nahdiatul Jannah binti Firmansyah sebagai penggugat dan Muhammad Irfan Sufyan bin Syafruddin sebagai tergugat agar masuk ke ruang sidang. Silakan dulu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Apakah Ibu siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Untuk penggugat, apakah tidak ingin lagi untuk mengumumkan niatnya untuk membina rumah tangga bersama dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia, keputusan saya sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah ada upaya untuk mendamaikan, untuk kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangga? Banyak yang mulia, banyak usaha yang saya lakukan. Salah satunya saya datang ke rumah penggugat untuk berdampak dengan baik-baik. Namun penggugat sendiri tidak memaafkan saya dan masih bersikeras ingin bercerai dengan saya. Baik. Oleh karena usaha penasihatan juga tidak berhasil, sidang lanjutkan dan sebagaimana agenda penundaan sidang sebelumnya, pada hari ini agendanya adalah untuk pembacaan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Putusan nomor 05/BD3/2020 Pengadilan Agama Muntai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Muntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan ini, majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Nahdiatul Jannah tempat tinggal lahir Muntai 12 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Tangga Bengkulu, Kecamatan Muntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penggugat. Melawan Muhammad Irfan Sufyan, tempat tinggal Muntai 15 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Lembangkai, Kecamatan Danjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka sidang. Duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2020 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Muntai dengan register perkara nomor 0590-PDT-2020 Pengadilan Agama Muntai tanggal
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2010 yang bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1430 Hijriah, dengan akta nikah nomor 407/14/12/2020 tanggal 20 April 2010. 2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus wijaka, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. 3. Setelah menikah, penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang dari penggugat di Tangga Ulin Hulu, dan saat ini penggugat dan tergugat membangun rumah sendiri di Lok Bangkai sampai saat ini. 4. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat memiliki anak. 5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta harmonis, namun sejak 2017 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Hal ini penggugat ketahui karena sering melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain. Selain itu, penggugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, dan ketika ditanya, tergugat sering marah dan memukul penggugat. 6. Bahwa penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat selama kurang lebih 3 tahun untuk mengubah perilakunya dengan harapan dapat memperbaiki rumah tangga. Namun, usaha tersebut tidak membuah hasil sehingga pertengkaran masih sering terjadi. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 14 dan pasal 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Amuntai Tengah dengan kutipan akta nikah nomor 407/14/12/2010 yang diterbitkan tanggal 20 April 2010, dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Reza Gunawan. Akan tetapi menurut laporan tanggal 30 November 2020 tentang hasil mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi. Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, serta sesuai juga dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K /AG /1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut dan adanya petitum angka 2 gugatan penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak 1 baik sugura tergugat terhadap penggugat, kemudian dihubungkan dengan penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan tergugat, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai, sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya, dan dihubungkan juga dengan maksud pasal 119 ayat 2 huruf C KHI, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan penggugat yang memohon agar membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dengan dihubungkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka petitum gugatan penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat dikabulkan dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat. Setelah dibacakan putusan oleh kedua hakim, maka ketua hakim majelis akan membacakan putusan berikutnya, yaitu mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugura tergugat Muhammad Irfan Sufian terhadap penggugat Nahdlatul Jannah, dan 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir. Saya sendiri sebagai Ketua Majelis Hakim dan Dina Herawati sebagai anggota Hakim 1 dan Widawati sebagai anggota Hakim 2. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh panitera Salehah sebagai panitera serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Dengan telah diucapkannya putusan oleh majelis hakim, maka terhadap penggugat maupun tergugat apabila keberatan dengan putusan, maka sejak dibacakannya putusan hingga 14 hari ke depan dapat melakukan upaya hukum banding dan selanjutnya dapat memperoleh informasi di media informasi pengadilan tentang persyaratan pengajuan banding tersebut. Pemeriksaan perkara nomor 05/PDTI/2020/Pengadilan Agama Amungkai telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Silakan kepada penggugat dan tergugat untuk mendengarkan sama sidang. Demikian sidang pada hari ini. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.